Selamat pagi, Pak. Pak Kosi. Selamat pagi. Waktu liburnya kita pakai kuliah nih. Tetap semangat ya, Pak. Semangat, Ibu. Semangat. Semangat selalu kita memulai lagi perkuliahan setelah libur beberapa waktu. Sabtu-Sabtu yang tiap Sabtu itu kan libur ya. Waktu tanggal Natal, Tahun Baru jatuhnya di hari Sabtu terus kan? Iya, betul. Kok hari ini nggak libur ya? Tahun Baru juga hari Sabtu. Iya, Natal hari Sabtu, terus Tahun Baru hari Sabtu, jadi nggak nambah liburnya. Harusnya nambah. Kalau di hari lain kita bisa ada tambahan waktu libur. Oke Bapak, saya mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mudah-mudahan hari ini semuanya sehat. Tetap semangat walaupun hari libur. Tetap semangat untuk berdiskusi ya. Berdiskusi, sharing. Nah, pertama saya mau infokan dulu terkait dengan ini ya Bapak ya. Sebentar saya share screen dulu. Tadi saya ini. Terkait dengan Google Classroom Bapak, jadi saya juga sudah menginikan di tugas kelas. Di sini ada tugas kelas ini ada tinjauan mata kuliah dan referensi perkuliahan. Kemudian ini ada beberapa materi pokok bahasan yang sebenarnya saya sharing ya, karena dianggap mestinya sih sebelum UTS ini juga sudah dapat. Jadi harusnya itu setelah UTS itu kita lebih banyak paparan tugas sih harusnya ya. Nah ini yang terkait dengan konsep-konsep dasar teori pembangunan. Nah ini di teori pembangunan ini juga ada beberapa teori-teori yang saya share gitu ya. Nah ini nanti bisa diakses sendiri. Kemudian terkait dengan tugas ini ada tugas terstruktur pengganti UAS ya. Pengganti UAS saya download. Mungkin ini saya infokan dulu ya Bapak ya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan atau diinikan lebih lanjut. Izin Bu, slide-nya nggak kelihatan Bu. Oh nggak kelihatan? Sebentar. Belum kelihatan ya? Padahal saya sudah share screen ya? Nggak kelihatan? Oh, udah Bu. Sebentar. Sudah Ya, Bu. Sudah Bu. Lagi saya ini. Lagi saya download. Jadi tugasnya ini bisa individual, bisa berkelompok ya. Tugasnya bisa individual, bisa berkelompok. Kalau ada yang lebih nyaman misalnya sendiri nggak masalah. Nah jadi tugas individual atau kelompok pengganti UAS, karena kan saya harus memberikan nilai ya. Sudah terlihat Bapak ya? Siap, sudah Bu. Sudah.
Nah, ini yang terkait dengan tugas individual atau kelompok pengganti UAS. Jadi, tapi kalaupun kelompok maksimal hanya berdua. Setuju ya Bapak ya? Mungkin Siap Prof, ikut saja. ya. Nah, Bapak Ibu dipersilahkan mengerjakan tugas sebagai pengganti ujian akhir. Nah, tugas ini merupakan tugas individu atau berkelompok maksimal 2 orang. Biar ada teman diskusi maksudnya. Tugas dalam bentuk makalah artikel ya yang merujuk pada topik dan isu-isu terkait yang sebenarnya sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Tapi nanti di bagian bawah saya inikan lagi. Nah, makalahnya ini bisa berupa literatur review ya, atau systematic literatur review dan dapat dilengkapi dengan data sekunder. Karena kan kita tidak meneliti. Jadi dari penelitian-penelitian orang kita bisa inikan. Kemudian nah, di ini juga harus menggunakan aplikasi Mendeley, Publish or Vary gitu ya, bisa memanfaatkan itu dan juga Postviewer untuk melakukan mapping dan memperkuat topik dan judul yang dipilih. Ya. Sebentar ada yang masuk. Kemudian topik-topiknya sebenarnya seperti yang sudah pernah kita bahas minggu lalu ya, yang terkait dengan isu pemberdayaan masyarakat, misalnya isu-isu tentang ya isu-isu pembangunan lah ya, isu-isu tentang kemiskinan, keterbelakangan gitu, kemudian disparitas sosial, isu-isu tentang korupsi misalnya ya, kemudian isu lingkungan hidup, gender, otonomi daerah, demokrasi dan desentralisasi. Jadi ini berkaitan dengan topik di atas ya, pilih salah satu topik yang terkait dengan isu-isu Bapak dan Bapak dipersilahkan memilih gitu ya, salah satu topik yang terkait dengan isu-isu pembangunan di atas sesuai dengan ketertarikan tentunya. Kemudian buat makalah artikel yang mengacu pada penelitian-penelitian yang relevan dari berbagai jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi ya. Di antaranya apakah dia Scopus ataupun Web of Science. Kemudian tugas yang sudah dikerjakan nanti diupload melalui akun masing-masing di Google Classroom pada link tugas yang telah disiapkan. Kemudian sertakan juga data mentahnya kalau ini ya, misalnya kalau menggunakan yang Postviewer untuk mapping itu kan ada format RIS misalnya atau CSV gitu ya. Walaupun nanti kan sebenarnya Bapak juga tampilkan di daftar pustaka gitu ya. Minimal format RIS ataupun metadata yang terkait dengan ini saja ya, tidak harus full text-nya gitu. Nah, tugas ini diberikan selama 2 minggu. Walaupun dia sebagai pengganti UAS, tapi ada kewajiban untuk paparan ya, maka itu 2 minggu dari sekarang. Kita ujian itu kapan ya? Baru pertemuan kemarin. Kapan ya Pak Eka? Ini ada ketua kelas. Biasanya 7 kali pertemuan, Prof. Nah itu nanti kita kan sebagian kita ini kan untuk paparan ya. Jadi 2 minggu setelah penugasan. Tapi sebenarnya Bapak Ibu boleh mengupload tugas itu kapan saja begitu selesai ya, sebelum waktu due date-nya gitu. Kemudian terkait dengan sistematika, jadi sistematika artikel ya, sistematikanya boleh sistematika artikel. Jadi ada pendahuluan, abstrak ya, sebenarnya boleh kalau mau pakai abstrak, pendahuluan. Nah ini salah nulis tuh, pendahuluan, literatur review, metode misalnya ya. Kemudian hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan juga daftar pustaka. Jadi boleh juga dimasukkan dengan abstrak karena kan ini terkait dengan formatnya adalah format artikel ya, format artikel, dan bisa jadi dia bisa menjadi manuskrip dan bisa juga kita publikasikan. Nah demikian Bapak yang terkait dengan tugas. Yang terkait dengan tugas ya. Salah nulis.
Kira-kira ada yang mau ditanyakan Bapak? Deadline-nya ya, 2 minggu 2 minggu. from today. Dari hari ini. Tapi di ini juga sudah ada sih, sudah ada di sebenarnya di penugasan ini sudah ada deadline-nya ya. Oke. Oh ya, ini ada sudah 2 yang bergabung ya. Di sini di tugas ini juga sudah ada sih sebenarnya batas waktunya ya. Batas waktunya ini sudah ada. Nanti mungkin bisa dilihat di 2 minggu cukup lah ya Bapak ya. Cukup kan Pak? Cukup. Tapi di sini kok tidak ada tugas yang perlu diselesaikan? Sebentar saya cek. Saya cek dulu sebentar. Tugas Cukup nggak teman-teman? cukup nggak? Cukup lah. Kalau tidak cukup, usul. Kalau nggak berarti oke. Diam berarti setuju. Setuju ya kan? Orang Oh kalau iya, ini dilamar ada kan begitu. 22. Ya, ini sebenarnya udah sih sudah dikasih deadline. Ya, nanti paling tidak yang lebih dulu selesai bisa duluan paparan misalnya ya, kemudian mendiskusikan. Kalaupun misalnya ada yang terlambat, misalnya karena kesibukan misalnya. Tapi kan tetap tugas harus diselesaikan ya Bapak ya. Sebagai persyaratan ujian. Jadi nggak akan ada ujian gitu ya, hanya dari tugas aja. Bisa Bapak sudah ini ya, sudah oke? Insya Allah. Insya Allahnya kok kayak nggak semangat gitu ya? Siap Bu, semangat siap katanya. Saatnya masih sendirian. Kok kayak agak lemah gitu. Nadanya Siap laksanakan. ya. Kenapa Pak Eka? Siap laksanakan Bu. Ya, Kalau tentara baru kenceng Bu suaranya. iya siap gitu Kalau ya. tentara kalau siap gitu. Oke baik. Nah terkait dengan ini paling tidak ya, ini saya akan memberikan contoh ya, contoh yang terkait dengan SLR ini ya. Kalau publish or vary sudah mulai dicoba ya Bapak ya. Mendeley semuanya sudah download, sudah ini. Ya, Mendeley udah. Mendeley sudah. Sudah. Ini kok. Kalau publish advice yang belum. Publish or vary sudah? Belum Bu. Nah itu ininya sudah saya share juga ya, panduan untuk menggunakan publish or vary sudah. Mungkin yang post viewer ya. Kalau yang post viewer itu yang mungkin panduannya belum dibuat, belum diinikan. Tapi sebenarnya banyak juga sih di YouTube itu ada gitu. Yang publish of Paris di Google Classroom ya Bu? Di share Bu ya? Itu di mana? Oh iya, ada di sebentar Pak. Ini dia sebentar ya. Ada di ini di tugas kelas di tinjauan mata kuliah dan referensi ini ada nih cara cepat memanen artikel. Siap. Ya ini, jadi cara cepat memanen artikel di sini udah diinikan. Nanti juga termasuk untuk yang Scopus gitu ya. Yang untuk Scopus itu karena kita juga harus registrasi untuk mendapatkan APK-nya gitu. Cuma kalau yang Web of Science tidak diinikan karena memang itu harus berlangganan. Nah ternyata kita kan nggak berlangganan ya IPDN, termasuk juga Scopus. Nah nanti kalau ini sebenarnya ini contoh, ini Scopus ya, tapi ini Scopusnya punya Universitas Gadjah Mada. Jadi ini saya pinjam ini anak saya.
minjam akunnya karena ternyata kan karena IPDN tuh belum langgan untuk Scopus ya. Nah ini kalau kita mau misalnya mencari ini contoh yang ini brought to you by Universitas Gadjah Mada. Nah ini saya pinjam karena bisa saja ya, karena nanti kaitannya kalau kita pakai post viewer ya, post viewer ini seperti ini ya, post viewer. Nah nanti tuh disisipkan di bagian literatur review. Jadi misalnya kalau kita mau membahas tentang kemiskinan, nah kemiskinan itu ini tuh apa sih gitu ya yang paling banyak diinikan terkait dengan kemiskinan ya. Kemudian ya mungkin ada model-model tertentu untuk pengentasan kemiskinan gitu ya. Terlihat ya Bapak ya, ini post viewers. Nah, post viewer ini ada file item analysis, kemudian di sini ada network visualization, overlay visualization, dan density visualization. Nah, ini akan ada, saya cuma mau menunjukkan perbedaan kalau kita misalnya melakukan mapping menggunakan format RIS ya, jadi yang kita ekspor dari Mendeley, atau kita langsung dari database Scopus yang dia formatnya adalah GSP. Nah itu akan ada perbedaan network ya, sebenarnya lebih banyak network itu kalau kita langsung dapat ininya dari Scopus gitu ya. Jadi kita bisa langsung dapat dari Scopus dibandingkan hanya RIS aja. Misalnya di sini ada create. Nah ini kan choose type of data, ini kan ada 3 nih ya Bapak Ibu ya. Ada create a map based on network data. Nah ini yang pertama ini kalau kita sudah punya networknya, jadi sudah buat, kemudian kita simpan dan kita mau panggil kembali. Kemudian yang kedua ini create a map based on bibliographic data. Nah ini yang kita jadi kita memilih opsi ini untuk membuat misalnya co-authorship, keyword, co-occurrence, citation, bibliographic coupling, or co-citation map based on bibliography data. Nah, kemudian ini ada create a map based on text data. Nah ini kalau text data ini, nah ini biasanya kita yang kalau membuat baru ini kita di sini create a map berdasarkan data bibliografi ya. Jadi dari data pustaka atau metadata yang kita miliki, dan kita mau membuat network antara co-authorship dengan keyword gitu ya. Keyword itu kan termasuk kata-kata kunci ya, biasanya kata-kata kunci yang penting di dalam penelitian, dan itu yang juga memperlihatkan kebaruan suatu penelitian misalnya, suatu ini tuh biasanya dari keyword. Nah kemudian, di sini ada read data from ke langkah selanjutnya ya, read data from bibliographic database file. Nah ini sebenarnya dia supportive ya, jadi untuk mendukung jenis data Web of Science, Scopus, Dimension, dan PubMed. Nah, jadi kalau kita punya database yang berasal langsung dari Scopus, nah ini kita bisa pakai yang ini, membaca datanya. Tapi kalau kita datanya dari reference manager file seperti Mendeley, nah ini kita pakai yang nomor 2. Ya. Yang kita pakai yang nomor 2. Kalau yang ini kita pakai yang nomor 1. Misalnya kalau yang nomor 1, next. Nah ini ada Web of Science, Scopus, Dimension, Lens, dan PubMed. Nah kalau saya misalnya pilih Scopus, nah Scopus ini saya peroleh dari database Scopus langsung gitu ya. Coba ini saya lihat di download. Rasanya saya ada, nanti saya tunjukkan, aduh salah. Download kecil amat. Datanya sudah saya pindahkan. Sebentar. Saya cari dulu deh.
Datanya ternyata udah dipindah-pindahin. Karena penuh terus ininya. Tuh udah merah. Halo Bapak, masih di tempat? Siap, masih Bu. Masih, kirain udah ini. Ada yang ngajak jalan-jalan. Review. Ini GSP Post Viewer. Ini misalnya tentang capacity building. Ini Scopus Capacity Building. Ini formatnya adalah GSP. Ini nih diperoleh. Nah ini kalau saya buka ya. Nah ini formatnya seperti ini. Jadi dia ada author, ada title, year gitu ya. Kemudian source title, volume, isu dan sebagainya, affiliation. Kemudian ini banyak ya sampai ininya. Nah sampai source seperti ini. Jadi di dalamnya itu seperti ini. Berarti saya. Nah ini tadi GSP Post Viewer. GSP Post Viewer. Nah ini. Kemudian next. Nah perbedaannya nanti di sini. Kalau kita yang nggak bisa punya, tapi sebenarnya sih lebih ke apa ya? Jenis networknya aja. Kalau kita pengen tahu network misalnya berdasarkan countries, nah itu nggak bisa. Kalau yang RIS itu biasanya nggak akan keluar gitu ya, kita nggak akan bisa checklist gitu ya. Misalnya ini type of analysis itu co-authorship, jadi ini kan mengenai pengarang. Jadi pengarangnya itu kadang-kadang ada yang hanya berasal dari institusi, ada yang dia misalnya pengarang Indonesia berkolaborasi dengan pengarang penulis ya atau peneliti di Amerika misalnya. Yang bagus itu kan berkolaborasi ya. Berkolaborasi. Jadi misalnya kalau kita membuat tulisan, di dalam satu tulisan itu tidak hanya di dalam satu publikasi itu tidak hanya yang berasal dari Indonesia aja, misalnya Indonesia, Malaysia gitu ya. Nah, tapi kita misalnya membandingkan misalnya penanganan kemiskinan di Indonesia, misalnya kemudian di India, dan ini kan itu jauh lebih baik. Nah itu bisa diperlihatkan sebenarnya dari situ. Apakah kita mau yang hanya, biasanya kalau yang dia hanya dari satu negara itu jadi tidak ada link ya, network. Nah di sini misalnya co-authorship dengan author. Atau misalnya co-authorship dengan organization. Nah ini juga bisa kalau datanya yang berasal dari database Scopus itu ya. Nah jadi antara pengarang dengan afiliasi misalnya ya, afiliasinya. Misalnya IPDN dengan apa gitu ya afiliasinya, atau misalnya IPDN dengan, atau yang kalau di dalam negeri berkolaborasi dengan misalnya Gajah Mada, atau misalnya pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota misalnya ya. Nah seperti itu. Jadi dengan organisasi kita juga bisa melihat mapping itu. Kemudian di sini co-authorship juga dengan country. Nah ini kalau kita mau melihat dengan ya tadi misalnya dengan negara mana aja. Kalau topik-topik ini lebih banyak diteliti oleh peneliti dari negara mana aja gitu ya. Misalnya kalau Amerika kemudian dia akan berkolaborasi dengan negara-negara mana aja gitu ya. Apakah Amerika misalnya negara maju dengan negara berkembang, itu ada enggak gitu ya penelitiannya yang kemudian misalnya membandingkan atau mengkomparasi gitu ya, melakukan penelitian bareng gitu ya, penelitian bareng dan sebagainya. Nah kemudian di sini ada co-occurrence dengan di sini ada all keyword, author keywords dan index keywords. Nah ini biasanya co-occurrence ini adalah kemunculan. Nah biasanya kita pakai yang author keyword. Nah biasanya kalau kita bikin abstrak itu kan kemudian ada author keywords ya. Jadi keyword kata kunci yang dibuat oleh si penulis gitu ya. Jadi si penulisnya gitu. Jadi autornya.
Nah ini biasanya gini, misalnya kita co-authorship dengan co-occurrence dengan author keywords. Nah seperti itu. Nah misalnya ini ya, co-occurrence dengan author keyword dan ini pool counting. Next misalnya. Sebentar. Ya, jadi ini disebutkannya. Ya, sebentar. Capacity building CSP. Nah di sini hanya ada 3 ya. Kayaknya nih bahannya saya nih yang masih belum ini. Ini sekali. Jadi bahannya kurang ini. Bentar. Coba kita ini dengan all keywords. Nah, ini thesaurus pool counting, kemudian next. Ini minimum number kok oke 1 ya. Nah, ini sedikit sih sebenarnya ya. Nah ini keterkaitannya sedikit karena memang bahan yang saya kumpulkan nggak banyak ya. Tapi nanti kalau kita punya, sebentar saya ambil lagi, cari yang lain ya, yang lebih ini sebentar. Next. Nah itu repotnya kalau misalnya kita bahannya kurang banyak ya, kurang ini. Ini saya, ini lagi, saya ambil dari data yang lain. Saya ambil dari data yang lain sebentar. Nanti kecil sekali jadi ini ya matanya. Nah ini dia ini minimum number keukuran ini minimal 5 ya. Kalau ini tergantung, ini kita bisa buat 5, misalnya 4, 3, 2, 1. Nah ini akan semakin banyak ya. Yang misalnya yang bisa kan karena ukuran itu kan yang kata kunci yang muncul bersamaan di dalam satu ini. Nah ini 5 aja deh biar nggak terlalu rumit. 5 aja. Karena ini hasilnya banyak banget. Ini kalau yang penelitian saya yang lain ini. Nah ini kemudian. Nah ini penelitian terkait dengan capacity building ya. Penelitian yang terkait dengan capacity building.
Jadi capacity building. Nah, ini kita lihat di sini kalau dilihat ada 4 klaster ya, ada 4 klaster. Jadi biasanya bubble yang gede itu yang paling banyak diteliti ya. Jadi yang paling banyak diteliti. Kemudian kalau bubble-nya kecil, nah itu yang belum terlalu banyak diteliti. Nah, ini misalnya dia ada untuk di klaster 1 aja ya. Ini di klaster 1 ini ada 140 item. Kemudian di sini ada klaster 2, kemudian ada klaster 3. Nah, klaster 4 ini sebenarnya yang paling belum banyak ya, yang belum terkait capacity building yang belum banyak diteliti. Nah, ini misalnya capacity building yang terkait dengan apa ya, misalnya gender. Nah, gender itu di sini. Di sini kita perkecil. Jadi gender itu di sini. Nah, ini dia. Itu berarti kan harus yang bahasa Inggris semua ya Bu ya, penelitiannya yang masuk ke sini ya. Kalau dia bahasa Indonesia berarti nggak masuk ya. Sebentar Bapak, suara saya kecil ya? Itu kok bagus. Saya kurang dengar. Gimana Pak? Coba suaranya. Artinya yang masuk sini berarti kan yang semua hanya semua penelitian yang berbahasa Inggris ya. Oh iya, kebetulan ini yang kan fokus ya kan yang internasional. Tapi kalau nanti yang berbahasa Indonesia ya pasti keluarnya juga bahasa Indonesia gitu. Ya, jadi boleh berbahasa Indonesia, boleh berbahasa Inggris. Kan juga misalnya penelitian-penelitian Indonesia yang dipublish di Scopus kan juga banyak ya Pak, yang dipublikasi di ini. Atau kita misalnya mau membandingkan hanya yang di Indonesia aja misalnya ya, hanya satu negara aja di Indonesia, tapi penelitian yang sudah dilakukan di berbagai daerah misalnya, itu juga bisa. Nah, ini yang terkait dengan gender ini masih kecil banget gitu ya. Jadi kecil dan dia juga keterkaitannya nih kalau saya klik juga nggak terlalu ada ya. Nah, tapi kalau ini kan dia ada tuh ya, misalnya yang kan terkait dengan ekonomi misalnya ini ada. Tapi ini waktu saya klik gender ini nggak ada tuh keterkaitannya juga dengan yang lain. Jadi memang yang terkait ini masih jarang gitu ya, masih belum ini gitu ya untuk diteliti gitu. Tapi kalau yang lain-lain, kalau yang local government, capacity building yang terkait dengan local government itu sudah banyak juga gitu ya, sudah banyak yang ini. Nah, ini sudah banyak yang local government terkait dengan misalnya di sini ada governance approach, kemudian sustainable development gitu ya, kemudian terkait juga dengan climate change, kemudian walaupun ini kalau kita lihat, nah ini kalau yang bubble-nya besar seperti ini kan capacity building gede gitu ya. Kemudian ini local government juga agak besar ya. Jadi itu artinya memang sudah lumayan banyak diteliti ya. Terutama nanti ini keterkaitannya dengan apa gitu. Ini keterkaitannya dengan ini ada di local government, ini ada di klaster berapa ya? Mesti di klaster 1 ya, karena besar. Ya, jadi dia ada di klaster 1. Ya, ini local government. Jadi dia ada di klaster 1 ya. Nah, kita sebaiknya mencari klaster yang lebih bawah, yang masih sedikit. Ini local government, kemudian ada terkait dengan governance approach yang pendekatannya governance, kemudian sustainable development, kemudian ini terkait dengan governance agencies. Tapi ini dengan government agencies sebenarnya belum terlalu ini juga ya, belum terlalu banyak juga yang terkait dengan government agencies. Jadi yang terkait dengan kelembagaannya ya. Nah, ini government agencies. Nah, ini ada dia terkait dengan apa ini?
corporate behavior, cooperation ya, kerjasama gitu. Kemudian di sini ada apa lagi nih? Yang terkait government agencies tadi. Nah, kemudian terkait dengan cooperative behavior, prosedur misalnya ya ini. Kemudian organization management itu udah lebih banyak. Tapi kalau dikaitkan dengan cooperation, kerjasama misalnya ya. Karena ini saya juga capacity buildingnya yang terkait dengan di apa namanya border management ya. Jadi ini penelitian ini sebenarnya kemarin ini bahan-bahan yang terkait dengan penelitian capacity building tapi di daerah perbatasan gitu. Jadi di daerah perbatasan. Dan itu ternyata memang belum banyak dilakukan gitu ya. Belum banyak dilakukan. Nah, ini sebenarnya nanti bisa ini sebenarnya gampang untuk di screenshot. Saya perkecil dulu. Nah, ini di sini ini kan terkait network ya. Jadi topik-topik apa sih kalau nanti yang terkait dengan properti itu terkait apa saja misalnya ya di dalam kemiskinan itu yang paling banyak sudah diteliti itu tentang apa dan yang belum itu tentang apa atau paling tidak masih sedikit gitu ya. Kalau belum kan juga nggak ini ya, tapi yang paling sedikit yang belum banyak diteliti. Nah ini di file nanti kita bisa screenshot. Kita kasih nama capacity building misalnya. Ini kan nanti bisa disisipkan ya. Bisa disisipkan. Ini formatnya PNG. Mungkin PNG biar supaya resolusinya lebih ini. Tapi kemudian juga kita bisa shape dalam bentuk nah ini yang satu network, yang satu map-nya. Dalam bentuk map-nya kita beri nama apa ya? Capacity building. Capacity building network. Kemudian di sini capacity building ya. Nanti ini bisa dibaca lewat, jadi nanti untuk kita sisipkan ke dalam apa ya, ke dalam. Nah nanti ini bisa juga misalnya ini secara keseluruhan. Terus kita mau ambil yang local government karena kita mau ini tentang yang terkait dengan local government, tapi pada aspek apa misalnya. Di sini ada disaster management juga belum banyak ya. Nah ini juga kita bisa screenshot juga, lalu kita bandingkan misalnya. Nah ini yang terkait dengan post viewer, kalau dia dasarnya adalah database Scopus. Tapi kalau yang format RIS, nah kemarin saya kayaknya ada bikin ya untuk yang properti. Coba saya buka dulu Mendeley saya dari properti. Kemarin sudah ya Bapak ya? Sudah saya contohkan ya? Waktu itu sudah yang sebelumnya. Ya? Sudah waktu itu. Sudah ya? Yang Mendeley kan? Ya, yang dari Mendeley format RIS. Kayaknya sudah. Sudah dicoba atau belum Pak? Belum, karena kita belum familiar, belum ini. Iya, biar supaya familiar harus dicoba ya Pak ya, sama-sama mencoba. Nah, cuma nanti kalau
untuk yang dari Mendeley ini harus kita sorot dulu semuanya, baru kemudian kita ekspor ya, biar supaya semua di dalam satu folder itu masuk di dalam ininya. Nanti saya buatkan juga deh ininya ya. Ini sih memang harus dipakai terus ya, kalau nggak dipakai tuh lupa. Banyak lupanya jadinya, harus rutin dipakai. Ini liburan aja sudah kadang sudah jadi lupa, mungkin karena faktor usia kali. Nah ini kalau yang database Scopus, ini barangkali nanti ada yang punya anak di mana bisa pinjem akunnya gitu. Nah ini biasanya dari search. Nah ini biasanya ini kan ada artikel title, abstract, dan keyword. Keywordnya itu kita bisa apa ya kemarin tentang apa ya? Tentang properti, tentang apa Bapak? Kira-kira apa yang mau cari ya? Database yang berasal dari Scopus. Tapi ini saya pakai punya UGM karena mereka melanggan. Apa Bapak kira-kira? Housing misalnya, Bu. Housing for poor. Ya? Tentang housing misalnya. Housing. Bisa dipersempit lagi nggak? For poor. Housing for poor ya biasanya. Itu. Biasanya ada topik khusus. Ya, jadi perumahan untuk orang miskin gitu ya? Ya, orang miskin. Or urban poor ya. Terutama di urban ya, di perkotaan ya. Iya Bu. Ini banyak banget sih sebenarnya 11.222 dokumen riset. Tapi ini sebenarnya bisa nanti dipersempit lagi ya. Ini ada 11 berapa ini? 11.000 dokumen. 11 yang terkait tadi kata kunci apa tadi ya? Housing for poor. Or urban poor ya, lebih sempit lagi urban berarti. Iya, nanti bisa diseleksi lagi. Nah ini kita kan sebenarnya ada beberapa filter ya di sini, open access. Di sini kalau all open access di sini ada 3.000. Kemudian tahun kalau mau dipersempit lagi bisa di tahun. Ini sebenarnya tahun 2002 aja sudah ada 28 artikel yang terkait. Iya, 2021, 2020, 2018. Gak apa-apa sih 5 tahun terakhir ya. Kemudian ini bisa juga dipersempit dari author, dari subjek area. Nah ini kan ada social science, medicine, environmental science, engineering. Mungkin lebih ke social science ya Pak ya? Ya, social science. Science. Nah ini misalnya nah ini kita bisa ekspor di sini. You have chosen export 11.000 tadi ya. Nah di sini bisa juga select your method export Mendeley, di sini ada. Tapi saya mau ininya CSP aja. CSP. Tapi kalau kita mau tadi langsung masuk ke Mendeley, kita bisa juga pakai yang formatris ini, formatris yang Mendeley. Nah ini ada citation information, ada bibliografi juga kalau mau dipilih, abstract keyword. Nah kalau mau sekalian fundingnya 3 aja deh sampai abstrak ini ya. Baru kita ekspor. Nah di sini bisa sampai CSP yang 2.000 dokumen. Jadi itu nanti ke download ke kita ya? Iya, langsung ke download. Excel-nya dan berarti Excel. Iya, Excel-nya. Nah ini nanti yang tadi untuk kita masukkan ke dalam itu tadi.
kalau mau format RIS kemudian dimasukkan ke dalam Mendeley, kemudian nanti dipilah-pilah lagi di Mendeley-nya juga bisa gitu. Kan ini tadi ekspor ini misalnya ke Mendeley bukan ke CSP. Ini juga bisa. Tadi saya udah 2 kali ya. Yang satu tadi Scopus lagi proses. Yang CSP. Nah, tapi ini dia kalau save Mendeley, nah kita harus sign in dulu ya. Di sini sign in or create account. Tapi jangan deh, ini kan saya pakai ini orang lain sebenarnya. Pakai akun orang lain, nanti kedetek. Lagi proses. Seperti itu ya Bapak, dicoba ya. Iya Bu, iya Bu. Berarti nanti harus pinjam akun. Oh itu enggak, pakai yang RIS aja, pakai yang RIS di ini satu-satu juga bisa, pakai RIS juga nggak apa-apa. Cuma tadi yang kalau yang pakai RIS, aduh saya di mana lagi? Kemarin saya pakai RIS juga bisa kok Pak, tapi yang tadi yang paling perbedaannya pada saat tadi ke author dengan author, ke authorship-nya dengan author gitu, ke occurrence dengan ininya. Tapi kalau kita mau dapetin organization dan country itu nggak bisa diklik gitu aja kalau yang RIS. Tapi kalau kita mau tadi lihat kebaruan novelty dari keyword nggak apa-apa, masih bisa kalau yang kita pakai RIS. Jadi format RIS juga nggak apa-apa ya Pak ya. Oh ini ada format RIS. Nah ini juga saya ada nih format RIS. Oh iya ini ada format RIS. Kalau format RIS, nah, satu lagi saya contohkan yang format RIS ya. Ini tadi udah saya simpan kan. Ini create. Ini kemudian create a map with berarti data. Kemudian next. Kan kemarin udah ya. Nah ini. Next lagi, ini tapi pilihnya yang kedua berarti kan karena RIS. Kemudian next. Nah di sini. Tadi udah ini. Ini kemarin. Ini kan berarti harus download ini ya, post viewer misalnya. Iya, post viewernya juga di download ya Pak ya. Lagi udah. Udah download toh? Iya. Iya. Kalau mahasiswa itu banyak yang di download. Format RIS. Tadi ini saya tadi mana format RIS. Nah ini format RIS. Misalnya di sini tentang mana ya? Property is. Nah ini yang saya maksud tadi Pak. Nah ini kan kalau ke authorship dia hanya dengan author ya bisa ya, author aja. Ke occurrence dengan keyword. Jadi nggak ada country, nggak ada organization seperti yang tadi ya. Nah ini ke occurrence dengan keyword. Nah ini kan dari 130 kita hanya 3 menit. Nah ini kita bisa turunkan. Nah ini biar supaya kita turunkan jadi 1 biar supaya jumlah yang terlihat banyak ya. Ini 137. Nah ini kalau yes itu berarti hanya yang punya link, tapi kalau no ini baik yang punya network atau enggak juga bisa. Ini tadi tentang apa ya? Properti. Ya, ini properti. Ini bisa dirubah di analisis. Ini saya biasanya suka saya gedein ininya.
Oh ini tadi yang itu ya, yang housing ini barusan. Nanti saya share di ini aja ya Pak ya. Saya share di ini ya Pak. Saya share di Google Classroom ya, yang tadi saya download ya. Housing Popular. Baik, Bu. Baik. Itu tadi udah ke download, udah ada. Nah ini terkait dengan properti. Properti ini kalau kita lihat di file, di item, dia ada ini ada 22 klaster sebenarnya ya. Nah kita yang properti, kemudian ini yang terkait dengan property alleviation. Nah kalau kita lihat properti ini yang paling bawah, nah itu kemarin ya, yang ini sudah sih yang terkait dengan integration, ada property alleviation, ada second order factor, structural equation model. Oh ya, structural equation ini kalau kita misalnya meneliti properti itu menggunakan ya, ini metode ya, yang SEM itu masih sedikit ya, sebenarnya masih sedikit. Ya, jadi ini nanti bisa nah ini kita lihat juga ya, sebenarnya ada juga berdasarkan negara juga keywordnya ya. Ada keyword di sini misalnya Nigeria, Afrika. Ya, jadi kalau kita mau penanganan kemiskinan di negara-negara yang sedang berkembang terutama di Afrika. Nah, ini juga ada. Kemudian kalau ini, nah ini jadi kita bisa melihat kan ini keukuran ya. Jadi kata kunci yang bersama-sama di dalam satu artikel misalnya, atau satu artikel yang terkait. Nah ini biasanya ini terkait dengan apa saja gitu ya. Nah ini dengan sustainable development dan beberapa aspek yang lain lagi gitu. Nah itu kita bisa nanti cek-cek juga bisa di melalui klaster-klasternya. Jadi kita mau di klaster mana gitu ya, meneliti atau melakukan ya. Jadi ini udah termapping di sini. Seperti itu. Jadi bisa juga Pak, hanya tadi perbedaannya di country. Tapi kalau ini ada muncul country, itu karena dia merupakan keyword ya. Jadi keyword di dalam artikel. Jadi misalnya Indonesia gitu ya, karena misalnya penelitian itu spesifik dan dilakukan di Indonesia. Ini apa tadi? Oke. Demikian Bapak untuk yang jadi nanti masukkan tunggu penelitian yang menggunakan artikel SLR sebentar. Karena ini terkait dengan tugas. Sebenarnya saya mau inikan bahan paparan tapi ini dulu aja saya inikan. SLR. Nah ini beberapa contoh misalnya ya apa ya? Nah biasanya kalau kita yang terkait dengan ini selalu ada kata-kata ini ya, a systematic literature review gitu ya. Jadi misalnya ini service learning in higher education, a systematic literature review. Jadi kita betul-betul meneliti itu berdasarkan mapping yang kita lakukan terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada. Jadi biasanya suka ada kata-kata seperti itu. Jadi a systematic literature review. Jadi ini berarti dia melakukan mapping dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Nah ini proses. Nah ini kan dia ada klaster ya tadi seperti yang tadi. Jadi dia termasuk di sini ada ini initial keyword search from electronic database ya. Jadi sekitar 623 dia bilang ya potential studies-nya. Kemudian after removing duplicate, nah kemudian bisa di ini dulu kan dari misalnya tadi yang sudah kita ini kan
kita dipilah-pilah. Nah ini dia lakukan pilah-pilah. Kemudian dia juga lakukan title dan abstract screening. Nah, kemudian yang dia pertahankan itu 133 ya, 133. Dan ini ada tiga klaster ya, ada 3 klaster. Nah, ini yang dia ini proses dia seleksi ya, seleksi ininya. Nah, ini sebenarnya nanti bisa Bapak lakukan untuk disertasi Bapak juga gitu ya. Nah, ini kemudian ada ya, ini beberapa disiplin yang dia gambarkan dari hasil itu. Kemudian nah ini banyak juga ya. Nah ini title ini tadi ini dari yang kita save ya. Nah itu nanti kalau kita save kemudian dirapikan, nah itu bisa juga seperti ini. Nah ini kemudian potential benefit, description, dan reference-nya. Ini semua nanti bisa dari yang penyimpanan, dari yang tadi model disimpan tadi ya. Nah seperti ini salah satu. Tapi kemudian yang kalau dia menggambarkan network, ini juga systematic literature review. Nah ini dia juga ada, ini kan citation network ya. Nah seperti ini. Nah ini citation network yang seperti yang tadi ya Bapak ya. Ini tapi ini berdasarkan nama autor ya. Ini autornya. Nah, nanti kemudian ini nanti ada rank, title, author, jurnal. Ini juga bisa sebenarnya dari tadi yang ini. Ya, nanti link-linknya. Jadi penelitian itu bisa sebenarnya dengan pendekatan systematic literature review. Jadi banyak contoh nanti bisa dicari. Ini yang berbahasa Inggris, tapi yang berbahasa Indonesia juga banyak Bapak, banyak juga, nggak ini aja, nggak harus yang berbahasa Inggris. Nah ini juga ada systematic review, adaptive learning research design. Ini gara-gara saya lagi ini untuk penelitian yang terkait quality of teaching ya. Sebentar. Baik Bapak, sampai di sini. Insya Allah dicoba ya. Boleh disisipkan nanti di di bagian literatur review aja. Di bagian literatur review. Ini ada bibliografi method in management and organization. Jadi ini merupakan salah satu metode yang diperkenalkan terutama setelah ketika pandemi ini ya, karena kita agak sulit juga melakukan penelitian ke lapangan gitu. Nah, jadi salah satunya dengan systematic literature review ini termasuk yang mulai banyak di ini kan, karena apalagi situasi COVID seperti sekarang gitu. Baik, Bapak ada pertanyaan atau ada hal yang ingin disampaikan? Terutama terkait tugas. Boleh. Bu,
Izin Bu, untuk yang di Google Classroom masih terdata yang ini ya, matrikulasi ya, saya buka. Matrikulasi Pak. Iya, yang baru. Apanya Pak? Materi yang ini Bu, perkuliahan ini. Di mananya ya matrikulasi? Matrikulasi apa ya Pak? Yang ini Sudah ada. Saya masuk masih kebukanya yang materi Bu waktu matrikulasi, bukan yang baru. Oh, Bapak masukin kode kelasnya yang mana? Berarti Join lagi Pak Nasrullah. join lagi ya. Di kelas Ini, join Pak. lagi. Di grup Kode ada Pak kelasnya Nasrullah. yang- Di Di chat, grup di udah chat. saya share kodenya. Iya, yang Terima kasih. kode Oh, ini. kelasnya ya Pak ya. Kode kelasnya kan berbeda lagi. Kode kelasnya yang ini nih, 5. Ini yang sudah bergabung berapa orang nih? Anggota. Baru 1, baru Pak Eka doang. Baru Pak Saya Eka. udah ya? Saya Gabung udah ya? gabung Bu itu. Saya udah Bu. Oh, Pak ini. Siregar sudah gabung. Oh iya, sudah 3 orang. Pak Billy, Pak Eka, Pak Hotrun. Ya, sudah 3 orang. Belum saya refresh tadi, Pak. Ya, jadi sebagian materi sudah ada di sana ya, Pak. Nah, kemudian juga salah satu isu juga yang mungkin penting ya. Kadang-kadang yang salah satu isu-isu yang terkait dengan selain tadi aspek-aspek ini juga sebenarnya ketersediaan data itu juga sangat ini ya Pak, sangat jadi masalah juga di kita ya, perbedaan data gitu ya, bisa saja objek yang sama tapi data berbeda, sering ya Pak itu terjadi ya, terutama di instansi. Nah sekarang kan ada kebijakan Satu Data Indonesia. Nah menurut Bapak ini bagaimana kondisinya di daerah terkait dengan kebijakan Satu Data Indonesia? Ini termasuk salah satu isu penting juga di dalam pembangunan ya. Jadi termasuk isu-isu ini terlepas dari teori pembangunan yang ini, tapi ketersediaan data itu seringkali keakuratan ya, jadi kualitas data, apalagi kemudian di dalam perencanaan pembangunan biasanya good planning itu begin with good data ya, jadi data yang baik. Mungkin kalau Pak Eka kan pernah di Bapeda itu kan mesti paling pasti kerasa banget ya, kalau datanya tidak sinkron dan tidak relevan gitu. Nah ini bagaimana Bapak terkait dengan isu pembangunan yang terkait dengan ketersediaan data? Silakan Bapak. Ya. Izin Prof. Ya Pak Eka. Bakri, Prof. Izin Prof. Bakri Siddiq, Prof. Ya. Izin Prof untuk menyusun perencanaan. Secara kebetulan memang saya lama di perencanaan Prof. Oh iya. Oh iya Pak, silakan Pak. Pak Bakri. Oh iya silakan Pak Bakri, silakan kita share Pak. Di perencanaan, evaluasi dan lain-lain silakan Pak, tidak hanya perencanaan mangga. Ya, terkait dengan memang kalau fungsi perencanaan, kalau di Bapeda Prof ya, kebetulan saya pernah 12 tahun dipercayakan Prof. Jadi data itu sangat penting untuk menyusun kebijakan. Baik itu data base dan data yang diproyeksikan. Sebagai contoh Prof, nanti sebelumnya ini untuk membuat suatu perencanaan, katakanlah perencanaan itu untuk fisik ya, nanti baru kita ke ekonomi dan sosial. Fisik ini untuk membuat suatu perencanaan ke depan, baik untuk T+1 maupun T+5 dalam RPJM dan RKPD per tahun,
selalu mengacu kepada database yang ada. Misalnya baik infrastruktur untuk jalan, misalnya kita memerlukan database berapa jalan, panjang jalan yang sudah bagus, berapa yang belum, kemudian berapa yang berpotensi untuk dikembangkan. Nah, berdasarkan data ini kadang-kadang betul seperti Dr. Edin bilang, data itu tidak akurat, tidak up to date. Nah, biasanya pengambil kebijakan, katakanlah itu kepala daerah, dia berdasarkan database yang sudah disiapkan, itu akan diupdate dengan tinjau ulang ke lapangan. Makanya melalui mekanisme musrenbang, database yang disiapkan oleh instansi terkait itu pasti ada update. Itu pun kadang-kadang belum sesuai dengan fakta di lapangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk data yang perlu ke depan, yang katakanlah misalnya data untuk penduduk miskin, data harapan hidup, data untuk anak sekolah IPN, itu biasanya kalau yang dikeluarkan oleh instansi terkait seperti BPS, data yang sudah kita terima saja, kadang-kadang up to date, tidak up to date, artinya terlambat setahun. Yeah. Kita memerlukan data untuk 2023, tetapi yang tersajikan 2020, 2021. Sehingga diperlukan kita melakukan analisis berupa proyeksi dan estimasi. Nah, sehingga dua data ini sangat diperlukan. Tidak selamanya data yang kita terima, data stat itu kita terima karena bisa aja belum up to date dan tidak begitu akurat. Kemudian menyangkut evaluasi, secara kebetulan saya yakin di mana-mana di seluruh Indonesia ini kadang-kadang ada yang melekat di perencanaan, kemudian ada di luar, dia ada pengendalian. Setelah perencanaan dibuat tadi, itu ada yang mengendali evaluasi. Makanya evaluasi itu kalau untuk yang tahunan sangat tergantung, Bu. Biasanya triwulan dalam 3 bulan, 6 bulan dan setahun. Dan kemudian ada juga yang per tahun. Nah, kalau per tahun itu kan sudah DPR kan, Bu, yang mengevaluasi. Dan selanjutnya untuk 5 tahun masyarakat secara politis untuk menilai keberhasilan daripada pembangunan itu sendiri. Jadi kalau kita lihat dalam sistem perencanaan, evaluasi dapat dilakukan bertahap. Kemudian pengambilan keputusan itu berdasarkan data. Data itu apabila data, kalau istilah kita ini boleh diinikan, Bu, cepat, tepat, akurat. Jadi kalau mau membuatkan data yang ini, yang lengkap, tepat, kemudian akurat, maka dapat mengambil suatu kebijakan. Meskipun ada beberapa hal data ini yang kadang-kala bagi pimpinan, tanda petik, harus ada di cross-check ulang kembali. Barangkali demikian, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bakri. Ya, jadi salah satu ya selama ini mungkin ya salah satu kendala gitu, hambatan kita di dalam pembangunan ya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan gitu ya sampai dengan evaluasi, itu data ya, itu seringkali menjadi isu penting ya. Makanya kemudian pemerintah sekarang mengeluarkan kebijakan ya, Satu Data Indonesia itu melalui Perpres 39 ya Bapak ya, 39/2019, kebijakan Satu Data Indonesia. Tapi kemudian sebelumnya juga sudah ada kebijakan Satu Peta ya, kebijakan Satu Peta. Nah, terutama di dalam membangun database. Nah, database ini kan juga data yang berbasis spasial juga ya Pak ya, data berbasis spasial. Nah, itu biasanya kan dituangkan dalam bentuk GIS misalnya, Geographic Information System. Maka itu kemudian juga lahir kebijakan Perpres 9 ya 2016 itu tentang kebijakan Satu Peta. Nah, kadang-kadang untuk memperoleh data yang akurat seperti tadi ya, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, kemudian mudah diakses dan dibagi pakaikan. Nah, ini kan sering kali nih ya. Maka itu ada kebijakan, ada produsen data, ada wali data gitu ya. Nah, itu diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
Nah, ini kalau kita lihat portal-portal Satu Data Indonesia ini kan sebenarnya sudah diamanatkan di dalam Perpres 39 2019. Dan di daerah kan juga ada ya data Satu Data. Satu data itu baik itu di provinsi maupun kabupaten kota yang kemudian nanti kan diintegrasikan. Nah, misalnya di sini ada jaringan informasi geospasial nasional ya. Dan Inagio Portal. Nah, itu yang di kewenangannya ada di BIG ya, Badan Informasi Geospasial. Nah, sepertinya ini baru mulai diinikan ya Pak ya. Jadi baru mulai, tapi ini sebenarnya merupakan salah satu yang sangat penting data itu, karena kita selalu berangkatnya dari data yang tadi harus akurat, available, dapat dipertanggungjawabkan, sumbernya jelas gitu ya. Kalau data kependudukan ya mestinya memang sumbernya dari kependudukan, dari Adminduk gitu ya, atau Dinas Kependudukan dan Capil. Rasanya sekarang kalau di BPS itu kalau data-data yang sifatnya ini kan selalu berbasis registrasi ya diinikannya ya Pak ya. Jadi kalaupun nanti proyeksi penduduk misalnya kalau kaitannya dengan perencanaan pembangunan itu kan harus diproyeksikan dulu penduduk misalnya ya, baik oleh Bapeda, Bappenas gitu ya, Bappenas dan juga BPS dan juga tapi kalau data-data yang terkait, nah sebenarnya kita sekarang kan sudah ada misalnya di Adminduk itu juga men-sharing. Nah ini yang dibagi pakaikan ini ya, dibagi pakaikan. Kemudian juga terkait dengan metadata atau standarisasi data. Nah selama ini kesulitannya apa sih di daerah ya, terutama di daerah ketika data itu harus dibagi pakaikan, tapi itu seringkali juga menjadi kendala gitu ya. Ketika untuk diintegrasikan karena misalnya platformnya tidak sama gitu ya, sehingga ketika diintegrasikan ini juga menjadi ada standarisasi data. Nah, bagaimana dengan standarisasi data Bapak di daerah? Apa yang sudah dilakukan yang terkait dengan standarisasi data? Karena ini juga menjadi satu persoalan penting ya. Kita sulit sekali. Ya, silakan. Izin Prof. Jadi kalau yang ini berdasarkan pengalaman Prof. Ya. Mohon izin Prof sharing. Mungkin kawan-kawan nanti bisa menambahkan. Kalau di daerah itu sumber data itu ada dua Prof. Yang pertama misalnya katakanlah itu contoh data kependudukan. Data kependudukan itu ada dua sumber karena ini daerah memerlukan biasanya data kependudukan ini disampaikan dalam rangka formulasi dana DAU untuk pusat. Yang pertama data disajikan oleh BPS. Data biasa disajikan oleh BPS karena mereka melakukan proyeksi. Biasanya pun kalau sensus kali 5 tahun sekali, Bro. Misalnya data untuk 2020. 5 tahun atau 10 tahun? Oh, Supas. Susenas 10 tahun, Bu. Tapi sekarang ada beberapa kebijakan dari pemerintah BPS sudah ada yang menyampaikan itu, Prof. Tapi ini masih dalam tidak ada kesamaan, Prof. Jadi data yang dari BPS itu diproyeksi. Misalnya kita minta data tahun 2021. Yang kedua, data yang dibuat oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini Dukcapil. Dukcapil menyiapkan data itu sangat up to date, tuh. Artinya dia berdasarkan registrasi. Jadi tiap 3 bulan itu diupdate. Nah, kalau kita sandingkan, nah inilah kebijakan pemerintah nanti Pak secara nasional, disandingkan antara data BPS dengan Dukcapil, itu terjadi bias, Bu. Karena apa? Karena penduduk yang paling banyak itu adalah melalui Dukcapil. Dia registrasi per 3 bulan, orang lahir, orang beranak, orang tambah, orang imigran masuk. Sementara data dari BPS, dia kalau dia hitung melalui publikasi neraca wilayah, kemudian kota dalam angka, kemudian kabupaten dalam angka, dia hanya bergerak di akhir 2020, lebih cepat registrasi 1 tahun. Sehingga data ini ada dua.
Tetapi dua-dua itu dapat dipertanggungjawabkan. Kemendagri pasti meminta data dari Dukcapil. Tetapi ketika formulasi DAU, karena itu kan DAU kan selain luas wilayah, luas kesulitan medan, jumlah penduduk, hingga harga kemiskinan, pasti mengambil data dari BPS karena ada undang-undangnya. Nah, di sini biasanya ada dua nih, Bu. Saya mungkin boleh memberi contoh, Bu, langsung ke kasusnya, Bu, supaya lebih jelas, Bu. Boleh. Oh, mau di-share? Ya, misal, nah, ini tidak datanya kebetulan tidak bisa di-share, Bu. Misalnya untuk Kota Singkawang, Bu, Kalimantan Barat. Jadi kalau data BPS itu di 245.000. Tetapi data di registrasi itu menjelang 300. Buktinya apa? Untuk anggota dewan naik dari 25 sampai 30. Wah, ini yang dari Kemendagri. Nah, ke depan memang kita mengharapkan ini ada titik temu. Artinya jangan terlalu bias dari dua sumber data. Itu satu, Bu, untuk angka. Kemudian untuk luas wilayah, Bu, yang tadi geospasial, kemudian bakal tanah, untuk luas wilayah juga terjadi perbedaan, Bu, karena memang antara Bakal Sultanal Angkatan Darat juga mengeluarkan peta, Bu. Jadi memang bedanya di kemiringan. Tapi saat ini sudah mulai dengan ada satu data, malah ada wali data. Itu mudah-mudahan bisa sinkron ini, Bu. Sinkron dari mulai daerah, provinsi, dan nasional. Apalagi sekarang kan udah KTP sudah online semua, jadi tidak bisa seseorang punya identitas KTP dengan dua yang berbeda. Katakanlah satu ada di Jakarta, satu ada di Kalimantan, itu tidak mungkin lagi terjadi. Tapi kalau dulu itu mungkin terjadi. Jadi mudah-mudahan satu data dan kebijakan pemerintah ini bisa betul-betul menyatu dan tidak ada biasnya, Bu, di dua sumber data. Barangkali demikian, Bu. Terima kasih, Prof. Edin. Iya, Bapak dari Kalbar ya, Pak? Saya kebetulan pernah dipercaya Bapeda Singkawang dulu, Bu. Oh, 11 iya. tahun, kemudian kembali sekarang udah di Kementerian Dalam Negeri, Bu. Terima kasih, Bu. Oh, sekarang sudah di Kemendagri. Di Kemendagrinya di mana, Bapak? Saya di Biro Perencanaan, Bu. Kebetulan diberi kepercayaan Biro Perencanaan dan Kerjasama, Bu. Di BNPB Kemendagri, Bu. Ya. Oh, di BNPB Kemendagri. Iya. Tapi kalau yang Kalbar itu saya tahu juga di daerah itu udah punya satu data. Hanya saja mungkin proses updating ya sama integrasi dengan, karena ini kan mau secara nasional ya Pak, ini yang terkait dengan satu data, termasuk itu kebijakan satu peta itu kan. Nah kalau di Kemendagri itu misalnya kan ada yang sistem informasi pembangunan daerah. Nah kalau sistem informasi pembangunan daerah itu kan juga terkait dengan perencanaan dan juga keuangan ya, dengan keuangan. Kemudian kalau di Adminduk itu juga ada yang sudah berbasis GIS dan itu juga kita bisa datanya itu bisa kita download itu sampai dengan desa sebenarnya. Sampai dengan desa itu sudah bisa kita ini. Dan itu proses update-nya pun sebenarnya cukup ini ya. Terakhir itu kalau di tahun 2021 itu sebenarnya sampai saya pernah sampai Juli 2021 itu update ya. Ya seperti kata Bapak bilang tadi, setiap 3 bulan misalnya itu prosesnya diupdate ya. Jadi divisualisasikan datanya sehingga kita bisa mendownload ya sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Nah itu yang sebenarnya sekarang mungkin sedang diinikan, mudah-mudahan teman-teman di daerah cukup ini ya concern dengan penyediaan data yang tadi yang akurat, terutama yang terkait dengan pembangunan, karena itu merupakan isu yang sangat penting ya, ketersediaan data, karena sering sekali kan data itu berbeda-beda gitu ya, jadi bingung di dalam pengambilan keputusan ini data mana nih yang mau dipakai karena ternyata berbeda, datanya berbeda. Nah seperti itu. Mungkin ada Bapak lagi yang punya pengalaman yang terkait dengan data ya, data di dalam mendukung pembangunan. Karena ini merupakan salah satu isu yang menurut saya, kalaupun kita tahu gitu ya secara teori ini kita harus adopsi sekian, tapi kalau datanya tidak, ini juga rasanya tidak menjadi problem solving juga gitu. Mangga Bapak, tadi Pak Bakri, terima kasih Pak Bakri sudah sharing berdasarkan pengalaman, apalagi pernah di Bapeda dan sekarang di
BNPB ya Pak, Kemendagri di perencanaan pula gitu kan. Ya, ya. Ya. Disertasinya tentang apa Pak? Saya baru kepingin melihat karena di perbatasan analisis ekonomi regional di perbatasan dengan munculnya Impres 1 2021 tentang percepatan ekonomi di perbatasan, ingin mengkaji Bu, karena perbatasan itu kan tertinggal, terluar, Ya, apalagi betul. pokoknya sudah semua nih. Nah, dengan ada tiap tahun pemerintah menggelontorkan 10 triliun, ada enggak dampak kepada masyarakat? Nanti dari per kapitanya, IPM-nya, segala macam itu Bu. Baru wacana itu Bu. Ya, Mudah-mudahan bagus. nanti bisa nih Pak. Ya, saya kira itu Terima kasih, Bu. menarik. Karena saya juga pernah melakukan penelitian di daerah perbatasan, tapi yang di Kalimantan Utara, yang di Sebatik dengan Tawau ya, perbedaannya kan sangat ini sekali ya, sangat gapnya terlalu ini memang kita di daerah-daerah perbatasan itu. Oke, baik. Tapi sekarang sudah banyak bagusnya Bu. Ya, Kalau Ibu sudah pergi ke pendidikan, apalagi, jadi ya, etalase negara udah 3 kali lipat dengan perbatasan di luar. karena Nawacita itu kan fokus ya untuk Ya. mulai dari pinggir, dari perbatasan. Oke, silakan Bapak. Ini kita masih bicara tentang satu data untuk pembangunan. Jadi isu yang tidak kalah penting dia dibandingkan isu-isu lain ya yang terkait dengan isu-isu pembangunan. Mangga Bapak, Pak siapa lagi tadi selain Pak Bakri, Pak Eka, Pak Kozin? Iya Bu. Belum Bu. Kalau DKI itu ini datanya bagus. Ya, ini ya, ini DKI mah. Iya Bu. Untuk application check. Ya, sudah aplikasi. Nah, ini kita kaitkan juga dengan yang pernah tidak sinkronnya data ini kan pernah dikeluhkan oleh mungkin inilah yang menjadi pemicu ya, yang menjadi ini trigger ya untuk lahirnya kebijakan yang tadi mulai dari kebijakan satu peta, tapi itu juga masih ada perbedaan ya antara yang di Jawa dengan di Pulau Jawa. Yang bisa di-download dari BIG itu ada perbedaan juga itu di skala. Kalau yang di Jawa itu 1:25.000, tapi yang di luar Jawa itu 1 banding, terutama di peta administrasi dan lain-lain ya. Nah, itu juga masih memang mungkin masih banyak PR lah ya yang terkait dengan. Saya mungkin mau cerita dikit Bu. Oh iya, ini monggo. kebetulan karena DKI juga soal data ini. Ya, DKI. DKI itu jadi barometer loh. Ya, Edman. Saya ingin cerita dikit soal ketika COVID kemarin. Nah, ya, COVID. Soal data, terutama di awal itu seringkali ada beda data antara jumlah kematian yang dipublish oleh Pemprov DKI dengan pemerintah pusat. Nah, ini lebih kepada memang ada beda paradigma waktu itu. Beda paradigma soal penanganan COVID di awal ya antara pemerintah pusat dengan DKI, sehingga bahkan di dalam publikasi website pun waktu itu ada perbedaan karena yang dilakukan oleh Pemprov DKI itu waktu itu kan paradigma adalah jika ada kondisi krisis maka transparansi dibuka selebar-lebarnya sehingga semua data kematian itu dipublis, dan data itu kan ada di setiap rumah sakit puskesmas, sehingga ada selisih memang dengan data yang dipublikasi oleh pemerintah pusat terutama Kementerian Kesehatan, karena waktu itu memang tidak semua data itu dipublis. Cuma dalam proses itu kan harusnya memang Pemprov DKI ikut pusat kan karena dia adalah pemerintah DKI, tetapi dalam waktu itu karena memang agak tegang karena ada perbedaan itu begitu. Tetapi kemudian pada fase penanganan di pertengahan dan berikutnya dan sampai sekarang
sudah sama karena sudah satu paradigma. Nah, mungkin itu ya, mensinkronkan gitu ya, melakukan standarisasi gitu ya. Kemudian itu kan tadi terkait dengan accountability ya, jadi sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Mana nih yang mesti kita percaya? Kalau sebagai masyarakat kan pasti seperti itu, yang dipublis oleh Pemprov DKI atau pemerintah pusat misalnya. Tapi kan sekarang sudah ini ya, sudah sinkron ya, sudah seia sekata ya, sudah karena satu. Memang cara penanganan yang dipakai oleh DKI waktu itu kan kalau sekarang udah diadopsi juga oleh pemerintah pusat. Waktu awal kan memang beda banget cara penanganannya. Ya, karena situasi juga dalam kondisi krisis ya kita waktu itu ya. Jadi mungkin ya masalah komunikasi dan lain-lain, nah mungkin masih ada kendala ya waktu itu ya. Betul. Dan karena kan begini, kalau di DKI kan kerasa banget awalnya. Hampir korban itu kan semua kan di DKI kan, sehingga sense of urgency-nya itu sangat tinggi sekali. Sementara kalau pemerintah pusat kan harus mikirin se-Indonesia, di mana ada juga daerah-daerah yang waktu itu belum terjangkit kan, belum masih seperti Jakarta, sehingga memang masih waktu itu tarik ulur begitu. Dan ada waktu itu masih mix kan antara ekonomi dengan keselamatan kan. Masih kalau DKI kan langsung fokus ke soal nyawa atau keselamatan dari awal. Karena memang situasi lapangannya kalau DKI itu kelihatan banget, tiap hari ketemu dengan orang mati sekian begitu. Nah, ketika sudah waktu itu COVID-nya menyebar dan ada di berbagai kota, baru kemudian pemerintah pusat juga merasakan sense of urgency-nya itu, dan akhirnya bisa menjadi sinkron kembali satu kebijakan. Iya. Nah, kemudian tadi kan juga Pak Bakri juga sudah sempat ulas ya, kadang-kadang antar beberapa institusi sebagai produsen data itu juga ada ketidaksinkronan. Nah, misalnya kalau di Kemendagri dengan di BPS, kadang-kadang kode wilayah ini juga pernah menjadi tidak sinkron ya. Apa ini ada pengalaman Bapak terkait ini? Izin Prof. Ya, silakan Pak. Prof, kebetulan saya sedikit pengalaman tahun 2012 pada waktu program KTP elektronik. Sebelumnya data penduduk ini nggak pernah akur, Prof. Kalau BPS tadi disampaikan bahwa sensus penduduk tiap 10 tahun sekali. Di luar itu mereka membuat proyeksi untuk 10 tahun ke depan. Nah, begitu ada KTP elektronik, itu kode wilayah juga sudah mulai jelas. Kayak misalnya kalau 32 itu Provinsi Jawa Barat, 15 Kabupaten Karawang, 01 misalnya Kecamatan Karawang Kota, dan seterusnya. Dan itu dengan pola setelah satu data nasional untuk penduduk itu, misalnya saya pindah dari Karawang ke Jakarta, nomor induk kependudukan saya itu tetap tidak berubah. Nah, ini alhamdulillah dengan satu data penduduk ini, walaupun teman-teman dari Kemendagri ya lumayan repot lah dengan program KTP elektronik ini, tapi sekarang sudah terasa manfaatnya, Prof. Semua instansi itu sepakat menggunakan KTP elektronik. Dan kalau kayak di daerah aja, kayak di Karawang, BPS menjadi data dasar ya Pak untuk pelayanan publik yang lain. BPS pun untuk data penduduk itu sudah menggunakan data yang diterbitkan oleh Disdukcapil, karena di Disdukcapil itu pindah datang itu akurat, tiap hari itu data bisa berubah. Jadi saya kira mungkin yang ke depan harus satu data itu satu data kemiskinan, Prof. Yang selama ini kadang-kadang, maaf, kemarin kayak misalnya kemiskinan ekstrim, ada beberapa daerah masuk kemiskinan ekstrim. Ternyata datanya masih belum terlalu valid, Prof. Tapi kalau nanti sepakat semua, tadi ada perpresnya, satu data nasional, jadi mau Kementerian A, Kementerian B, semua harus sepakat bahwa kalau basicnya data penduduk, yakinlah itu pakai KTP elektronik atau pakai NIK itu cukup akurat. Itu aja, Prof. Terima kasih. Iya, kan mereka juga selalu melakukan pembersihan ya melalui warehouse-nya mereka. Jadi selalu dibersihkan data-datanya biar supaya betul-betul NIK itu bisa menjadi single identity number ya. Bisa menjadi
dasar untuk pelayanan-pelayanan publik yang lainnya. Karena kan sekarang sudah kerjasama dengan itu kan sudah mulai di ini. Walaupun mungkin, nah kalau terkait dengan yang misalnya kebocoran data, kita nggak tahu, ini kan sebenarnya juga undang-undang tentang perlindungan data pribadi ini kan juga sudah diketok palu atau belum ya? Sudah ya Bapak ya? Undang-undang perlindungan data pribadi, karena ini kan sekarang banyak sekali ya dipermasalahkan tentang kebocoran data dan lain-lain. Nah, masalah keamanan data, nah ini kan nanti kalau datanya sudah terintegrasi menjadi satu data ya, nah itu kan menjadi big data gitu ya. Big data ini pasti volumenya gitu ya, kemudian variasi data gitu ya, akan sangat banyak dan sangat besar. Nah, mungkin salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian juga adalah terkait dengan security atau keamanan. Nah, sampai sejauh mana ini daerah atau pemerintah pusat sudah aware dengan hal seperti ini? Atau di instansi Bapak masing-masing berdasarkan pengalaman? Nah ini Prof sedikit tambahkan ya kaitan data kependudukan. Sebetulnya yang keamanan itu yang perlu itu adalah di penyelenggara sistem. Salah satu contoh sekarang kan kita mau masuk kemanapun kita pakai aplikasi Peduli Lindungi. Nah Peduli Lindungi ini kan basicnya dari KTP ya, dari NIK ya. Nggak mungkin NIK-nya tidak akurat. Nah yang sekarang yang perlu itu sebetulnya yang pertama adalah para pengelola database. Salah satu contoh Peduli Lindungi kan sekarang Kemeninfo. Nah, Kementerian Kominfo ini harusnya bertanggung jawab penuh bahwa data yang mereka masukkan dalam aplikasi Peduli Lindungi itu dijamin keamanannya. Yang kedua, mungkin kita harus mengedukasi masyarakat bahwa mereka itu tidak mudah memberikan, misalnya maaf ya, fotokopi KTP karena di situ ada NIK. Yang selama ini yang sering terjadi adalah tadi, kadang-kadang kita masuk ke mall, ada pameran, kita pakai nomor telepon, pakai nomor KTP. Nah biasanya data-data itu yang suka keluar, Prof. Jadi mungkin yang bisa dilakukan oleh pemerintah yang pertama, para penanggung jawab pengelola database yang harus meningkatkan segi keamanannya. Yang kedua mungkin tugasnya pemerintah daerah memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa jangan mudah memberikan data penduduk kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu, Prof. Ya, termasuk yang ini juga ya, kalau kita lihat juga kalau dari pernyataan Ditjen Adminduk bahwa yang melakukan kerjasama pun dengan mereka tuh senantiasa selalu dievaluasi. Jadi ketika ada pelanggaran, nah itu harusnya ada penalti atau ada sanksi ya yang diberikan, terutama itu tadi di dalam pemanfaatan data, karena itu kan sangat urgent sekali ya. Termasuk juga mengedukasi masyarakat. Kadang-kadang masyarakat ini terkait dengan apa ya, dan kita sekarang kan untuk ini juga harus selfie dengan KTP gitu ya. Banyak aplikasi-aplikasi fintech juga termasuk gitu ya. Itu GoPay aja kalau mau pakai pay later segala macam. Nah itu apakah mereka betul-betul menjaga informasi itu dengan baik? Nah itu kan juga harus harus juga dimonitor, harus dievaluasi gitu. Karena kan sekarang semua itu harus menunjukkan KTP ya kan, di KTP, karena di KTP kita itu ada NIK yang menjadi primary key kan, itu primary key untuk akses ke database Adminduk misalnya ya, ke SIAK, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Nah, pengalaman bapak-bapak yang lain bagaimana Pak? Karena ini menarik ya terkait dengan data ini nggak habis-habisnya dan maksudnya nggak selesai gitu ya, nggak selesai. Tapi karena sekarang juga aturannya sudah diatur. Kemudian terkait dengan metadata itu juga kadang-kadang metadata ketika mau kita sinkronkan gitu ya, misalnya data mau kita visualisasikan. Nah, kita misalnya menggunakan peta itu yang dari Badan Informasi Geospasial dengan format SAP. Nah, ketika menuliskan nama desa
itu tidak sinkron misalnya ya dengan data yang dari institusi lain yang akan kita integrasikan, itu kadang-kadang juga sulit diinikan. Nah itu juga sebagai produsen data itu juga harus benar-benar standarisasi data itu betul-betul diinikan. Karena jadi nggak match gitu. Kalau nggak match itu jadi nggak bisa ngeblend gitu kan datanya. Ada yang misalnya nama desa itu disambung. Itu kan udah jadi masalah ketika kita mau mengintegrasikan dengan format yang berbeda. Misalnya yang satu peta dengan format SAP, yang satu data-data ini dengan format Excel atau CSV misalnya, atau PDF atau yang lainnya. Nah itu kadang-kadang juga jadi masalah. Jadi datanya nggak bisa nyambung gitu ya. Padahal kita harus menggunakan data dari sumber yang sudah ditetapkan. Nah itu kadang-kadang juga seperti itu. Nama desa yang kecil aja ya, kadang nama desa, nama kelurahan, atau yang kadang-kadang 2 kata kemudian digabung, yang satu tidak digabung, itu kan udah nggak match juga. Gitu. Kadang-kadang hal-hal kecil yang sebenarnya memang harus betul-betul dipikirkan ketika kita mau melakukan integrasi data. Oke, baik Bapak, ada pengalaman lain Pak? Biar untuk memperkaya. Oh ya, silakan Pak Najarudin, share. Siap Bu, terima kasih Bu waktunya Bu. Mengenai tentang permasalahan data, ya kami selalu turun dengan Bapak anggota Dewan mengenai, kebetulan kami di Komisi 9 Bu ya. Oh iya Bapak. Yaitu di BPJS Kesehatan itu yang menjadi polemik mengenai data antara yang kemarin sempat ada isu apa itu baru sebatas isu kebocoran data. Kendala yang kami temui di lapangan itu Bu, tumpang tindih mengenai masalah data itu adanya di antara daerah dengan pusat. Yang di daerah yang menjadi kendala itu kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Disitulah ketidakseriusan daerah dalam mengupdate data. Kemudian data itu kan diinput ke Kementerian Sosial, sedangkan di daerah tidak didukung penuh dengan anggaran. Itu yang terjadi permasalahan yang di lapangan setelah kami selidiki di lapangan Bu. Makanya terjadi penyimpangan data di daerah itu. Orang-orang yang layak mendapat bantuan dari pemerintah, seyoknya dia mendapatkan bantuan tersebut, ternyata dia tidak dapat. Sampai hari ini, waktu raker sama Kemensos 3 bulan yang lalu, itu masih memakai data tahun 2011. Inilah yang menjadi problem di negara kita sekarang Bu. Sekian Bu, terima kasih. Jadi menurut Bapak solusinya seperti apa Pak? Kebijakannya? Solusinya kalau bagi pandangan kami, pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri itu harus memberi regulasi kepada pemerintah daerah, baik itu dari penunjang anggaran dan bentuk dari keseluruhan dari pemerintah daerah dalam hal mengenai masalah data ini. Karena di daerah mengenai masalah data anggaran itu sangat minim Bu. Itu yang kami ketahui Bu. Oke, itu menarik buat dikaji lebih lanjut tuh Pak, yang terkait tadi keberpihakan untuk bagaimana, karena kan produsen-produsen data ini juga ada di pemerintah daerah ya. Iya. Pemerintah daerah. Nah ini yang harusnya betul-betul lebih diinikan lagi. Nah kewenangannya juga harus fix gitu kan, jadi tidak ada duplikasi juga di dalam penyediaan data. Dan kemudian datanya itu betul-betul akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, dan kemudian sehingga bisa nanti dibagi pakaikan, karena kan ujung-ujungnya data itu mau dibagi pakaikan ya untuk perencanaan pembangunan baik di skala daerah maupun skala nasional. Terima kasih Pak Najarudin. Jadi sepakat ya Pak, data itu masih menjadi isu yang sangat ini ya terkait dengan pembangunan. Masih menjadi permasalahan yang cukup ini ya terkait dengan data ini. Tapi mudah-mudahan walaupun ini kebijakannya masih baru ya di Perpres yang 2019 ini. Tapi mudah-mudahan, tapi sebagian daerah kita lihat sih sudah mulai ada yang satu data itu sudah mulai ada yang betul-betul inilah
keberpihakannya tinggi untuk mulai menyiapkan data yang sebagaimana tadi dipersyaratkan. Jadi tingkat availability-nya, akurasinya gitu ya. Kemudian juga bisa diintegrasikan dan kemudian bisa dibagi pakaikan dengan stakeholder lainnya. Ada lagi Bapak masukan terkait dengan kebijakan satu data Indonesia yang didahului dengan kebijakan satu peta, karena untuk menggambarkan ya, memvisualisasikan data itu sebenarnya paling ini dengan peta ya, dengan peta. Jadi misalnya dengan pendekatan GIS, misalnya Geographic Information System, ataupun menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya. Baik Bapak, Ibu, demikian ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Jangan lupa tugasnya mulai dikerjakan 2 minggu dari sekarang waktunya. Nanti di akhir Januari kita harus sudah mulai paparan terkait dengan tugas. Silakan memilih teman kalau misalnya mau berkelompok, kalau mau sendiri juga nggak masalah. Demikian Bapak Ibu pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan bergabung di Google Classroom. Kode kelasnya mungkin nanti Pak Ketua kelas akan share di grup kelas ya. Demikian ya Bapak, sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. materi terkait teori bangunan sudah ada. Terima kasih Prof. Siap, Prof. Terima kasih banyak. Siap, Prof. Sampai jumpa lagi Bapak. Nanti minta di